yang bisa diterima di persidangan. Penanganan bukti elektronik di dalam kasus bukti elektronik sebagai dasar untuk melakukan Selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta pelatihan penanganan bukti elektronik di persidangan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penanganan autentifikasi bukti elektronik di persidangan. Tentu masih segar dalam ingatan kita kasus Baik Nuril. Mengapa? Karena memang kasus Baik Nuril tersebut terkenal karena menyangkut berbagai aspek. Mulai aspek dari pelanggaran HAM, penanganan tentang perempuan bermasalah dengan hukum, dan mengenai kriminalisasi berkaitan dengan membagikan suatu informasi kepada orang luar. Namun dalam hari ini kita akan fokus kepada penanganan bukti elektronik di dalam kasus Baik Nuril tersebut. Pada hari ini bersama kita telah hadir Bapak Albert Husada. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Beliau adalah merupakan ketua majelis yang menangani kasus Baik Nuril. Sebelumnya Pak, saya perkenalkan tadi Bapak Albert Husada, benar ya Pak? Husada ya Pak ya, benar. Koreksi saya kalau salah. Beliau lahir di Sragen ya Pak ya, di Sragen pada tanggal 27 September 1963. Benar. Ya. S1 beliau ditempuh di Fakultas Hukum Untak Semarang, pasca sarjana S2 di Universitas Putra Bangsa Surabaya, ya Pak ya. Dan pada saat ini tercatat Bapak sedang ikut sidang studi S3, ya. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Benar ya Pak ya? Benar. Dan ini perjalanan karir beliau ini sudah cukup lama ya, sudah cukup panjang. Sejak 2017 hingga 20 Mei 2020 beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Klaten kelas 1A dan saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus. Apa kabar Pak? Baik. Ya tadi tidak macet ya Pak ke Megamendung ya? Tidak, lancar saja. Lancar ya. Sekali ya. Ini begini Pak. Bukti elektronik ini kan di dalam hasanah perundang-undangan kita itu tidak lagi dipermasalahkan sebagai bukti yang bisa diterima di persidangan, ya. Baik dia perkara perdata maupun perkara pidana. Namun yang menjadi masalah tentunya adalah mengenai bagaimana cara perolehannya, karena ini menyangkut dia ini otentik apa tidak. Nah ini nanti akan menjadi pembahasan kita 15 menit ke depan. Nah dalam kasus Baik Nuril tersebut, ini yang menjadi bukti elektroniknya itu kira-kira apa Pak? Apakah itu rekaman suaranya atau apakah rekaman video? Bisa Bapak jelaskan? Ya, baik. Berkaca dari kasus Baik Nuril yang kami periksa dan adili di Pengadilan Negeri Mataram, bahwa Baik Nuril itu didakwa oleh penuntut umum dengan ketentuan pidana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang menjadi pokok persoalan bukti elektronik sebagai dasar untuk melakukan dakwaan terhadap Baik Nuril adalah sebuah audio visual dalam bentuk rekaman elektronik yang bermula dari percakapan antara terdakwa Baik Nuril yang melakukan pembicaraan bersama dengan pelapor. Oh, jadi ya. Yang dijadikan sebagai bukti elektronik di persidangan pada saat itu bukan rekaman gambar ya Pak, tapi audio ya? Audio. Yang terekam di dalam telepon seluler milik terdakwa ya. Yang pada saat yang sama berkomunikasi antar telepon seluler dengan pelapor. Okay. Pembicaraan itulah tanpa diketahui si pelapor, si terdakwa Baik Nuril merekam pembicaraan itu. Oke, jadi isunya sebentar rekaman. Pak. Ya rekaman ya. Jadi isunya di sini kita tidak akan membahas sah tidaknya dulu rekaman Baik Nuril itu merekam pembicaraan tersebut ya Pak. Ya, oke, lanjut Pak. Rekaman dilakukan dengan sarana elektronik berupa telepon seluler atau handphone
eh, milik terdakwa yang rekamannya masih tersimpan ketika pada saat perkara ini dilaporkan itu 1 tahun kemudian. Oh, sudah cukup Sehingga lama ya. selama 1 tahun itu rekamannya tidak diotak-atik tetapi ada di dalam telepon seluler Milik. terdakwa. Ya. Nah, persoalan muncul ketika salah satu teman dari terdakwa ini meminta rekaman itu untuk dipindahkan dari handphonenya si terdakwa kepada laptop atau notebook miliknya. Dengan cara apa? Dengan cara mencolokkan ke piranti elektronik itu. Jadi di sini ada alat handphone atau telepon seluler dan komputer, Jadi komputer jinjing, netbook. Jadi handphone seluler milik terdakwa itulah tempat menyimpan Ya. informasi Betul. berupa percakapan melalui telepon tersebut ya Pak ya. Ya. Kemudian dicolokkan, akhirnya dipindahkan ke laptop milik si saksi HIM ini. Nah, disitulah terjadi perpindahan data, Ya. informasi dan audio yang hasil rekaman tadi ke laptop si saksi HIM gitu. Yang kemudian menyebar, yang akhirnya menimbulkan masalah ya Pak ya, pengaduan. Karena ini menyangkut nanti terkait dengan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik, sehingga ini penanganannya, laporannya atas dasar Undang-Undang ITE, terutama pasal 27 ayat 1. Jadi yang isinya adalah bermuatan tentang kesusilaan. Ya, jadi dianggap kontennya itu melanggar kesusilaan ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak, kita fokus kembali ke penanganan bukti elektroniknya. Jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana proses berpindahnya informasi berupa rekaman percakapan dari handphone milik terdakwa kepada orang lain yang menjadi saksi juga di dalam perkara tersebut. Nah, ini omong-omong Pak, selain bukti bisa Bapak gambarkan, deskripsikan yang menjadi bukti elektronik di dalam perkara terdakwa tersebut apa saja, yang menjadi barang bukti elektroniknya apa saja, karena kita tahu itu dua hal yang berbeda. Ya. Silakan Pak. Betul. Nah, yang jadi barang bukti terdahulu adalah pertama handphone milik terdakwa. Ya. Kemudian laptop milik saksi HIM. Oke. Kemudian hasil rekaman yang sudah hasil rekaman itu nanti alat bukti. Ya. Jadi telepon seluler. Orang kita mengatakan itu sebagai bukti kabel digital. data. Oke. Kabel data sebagai sarana untuk memindahkan data, karena di sana ada nanti antar piranti karakteristik bukti elektronik. Kita bicara barang buktinya terlebih dahulu, adalah ada komputer, kemudian menggunakan sarana jaringan, kemudian proses rekaman itu jadi pindah, itu sarana untuk nanti muncul bukti elektronik. Lalu yang menjadi bukti elektronik adalah rekaman itu diunduh, kemudian dibuat transkripsi terjemahan. Karena aslinya pembicaraan itu menggunakan bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Sasak. Kemudian penyidik minta diterjemahkan oleh Pusat Bahasa Indonesia di Nusa Tenggara Barat, di Mataram, itu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahan itu ditranskripsikan secara tertulis. Kemudian rekaman itu diunduh dan dipindahkan ke dalam penyimpan data dalam bentuk cakram. Cakram ya Pak? Cakram ya. Sehingga itu menjadi bukti elektronik, utamanya hasil rekaman suara yang berisi pembicaraan yang sudah ditranskripsikan dan diduga kuat oleh penyidik
bermuatan tentang kesusilaan. Di mana letak kesusilaannya? Yaitu menceritakan tentang pelapor yang berkenaan dengan kehidupan kesusilaan dengan orang lain itu diceritakan kepada. Jadi kontennya seperti itu Ya, kira-kira. itu. Nah ini kalau mengingat pengalaman-pengalaman mengadili sebelumnya, ini kan banyak ya Pak salah kaprah atau memang seperti itu memang pada awalnya. Jadi ada judi bola misalnya, itu kan pesannya melalui handphone ya. Nah biasanya itu kalau kita amati hakim itu mengatakan mana barang buktinya. Nah ini penggunaan barang bukti, diserahkanlah handphone. Dari mana tahu kalau terdakwa ini yang menjual ya atau yang menawarkan tebak nomor ini. Oh ini di dalamnya ini Pak. Coba dibuka ya, kalau handphonenya itu masih bisa dibuka, bisa nampak di situ pesanan-pesanan SMS. Tapi seringnya kan sudah mati. Nah kalau dalam perkara Baik Nuril ini, apakah rekamannya itu Bapak minta diperdengarkan juga? Ya. Diperdengarkan ya Pak? Baik, itu di dalam persidangan dengan disaksikan oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum serta kami majelis hakim, itu rekaman diperdengarkan secara jelas karena kami juga melengkapi persidangan dengan seperangkat elektronik untuk memperdengarkan rekaman itu, dan rekaman itu suaranya sudah banyak berubah, sudah berubah, tidak jelas. Namun di situ oleh terdakwa diakui bahwa yang suara perempuan di situ adalah suara dirinya. Sedangkan pihak terdakwa juga mengakui, namun itu merupakan khayalan seksualitas si pelapor yang kemudian ketika studi S2 di Australia itu diceritakan. Dan disitulah konten kesusilaannya yang direkam oleh Baik Nuril. Nah Baik Nuril ini niatnya merekam adalah untuk menghindarkan tawaran-tawaran yang akan mengganggu dan menjadi ketidaknyamanan dia selaku seorang istri yang punya suami. Karena di sekolah sering diajak lembur pekerjaan sekolah. Sehingga untuk menghindarkan suaminya nanti curiga pulang kok malam, maka itu direkamlah pembicaraan itu yang notabene tanpa sepengetahuan pihak si pelapor. Oke, jadi waktu itu diperdengarkan ya Pak rekaman suaranya. Nah dari pemberitaan kita mendapati bahwa Baik Nuril mengakui itu suara dia. Apakah si korban mengakui bahwa itu suaranya dia? Korban mengakui itu suaranya, benar suara saya. Kalau kontennya mungkin dibantah ya oleh dia ya. Nah menjadi pertanyaan lagi adalah bahwa ternyata penasihat hukum dari terdakwa itu keberatan. Dia mengatakan bahwa itu bukti sudah banyak yang dipotong, banyak yang hilang, banyak yang tidak benar, terjemahannya juga tidak benar. Nah, Bapak selaku ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut, tentunya kita sebagai hakim untuk memberi suatu bukti yang diajukan, suatu penilaian, kita kan kalau perdata kita pasti lihat ini bukti apa, ini bukti otentik misalnya, bukti surat otentik. Tapi kan untuk memberi penilaian kita lihat lagi, ini surat otentik ini dibuat di hadapan atau dibuat oleh, ini kan memiliki nilai pembuktian yang bobotnya itu berbeda ya Pak. Nah kalau bukti elektronik ini bagaimana Bapak memberi pembobotannya? Dimulai dari mana Pak? Tentang bukti elektronik itu saya tegaskan berupa hasil rekaman. Kemudian barang bukti ada 5, itu penyimpan suara rekaman itu di VG card ada 2, kemudian laptop yang tempat memindahkan, mencolok dan send to dikirim ke dari handphone ke laptop. Kemudian 2 handphone satu milik korban dan 1 milik terdakwa. Nah kita fokuskan kembali kepada bukti elektronik bahwa rekamannya sudah tidak utuh, namun nanti
dikaitkan dengan dasar pemeriksaan kami, bukti elektronik itu dihubungkan dengan pasal 27 ayat 1 itu sendiri. Nah, rekaman ada, ya. Namun apakah rekaman ini nanti benar terdakwa yang melakukan, mentransmisikankah, mendistribusikankah, atau dapat diaksesnya rekaman itu yang bermuatan kesusilaan? Itu yang menjadi entry point bagi majelis untuk melakukan audit trialnya. Jadi untuk memastikan, dan tentunya setelah ini baru dihubungkan dengan barang bukti untuk mengetahui korelasi atau relevansi barang bukti ini apakah berbanding lurus atau relevan dengan bukti elektronik. Nah, dari barang bukti yang telah diperiksa kepada keahlian dari Direktorat Cyber Polri, ahlinya sendiri tidak yakin bahwa dari rekaman itu yang juga diperdengarkan kepada ahli itu tidak menggambarkan terkait dengan pokok persangkaan pasal yang ditentukan adalah pasal 27 yang bermuatan kesusilaannya di mana, ini diragukan, sehingga keraguan penyidik itu dan ahli itu menjadi dasar di dalam penerapan hukum pembuktian bagi majelis. Mengingat bahwa KUHAP kita menganut sistem pembuktian negatif atau negative wedlock dengan pemahaman bahwa minimum 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Nah, dari alat buktinya saja 2 belum mencukupi, apalagi keyakinan hakim dengan setelah melakukan audit trial tadi tidak meyakinkan hakim, sehingga kami akhirnya menyimpulkan mengesampingkan yang barang bukti tadi yang notabene tidak bermuatan kesusilaan. Karena dikesampingkan, maka dasar pemeriksaan dakwaan yang disusun berdasarkan alat bukti yang ada rekaman dihubungkan dengan barang bukti tadi, maka majelis hakim kami menyimpulkan bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterapkan atau tuhepas terhadap terdakwa. Mengingat perbuatan material yang utama mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diaksesnya muatan itu tidak terpenuhi. Demikian. Oke, jadi akhirnya putusannya bebas ya? Bebas murni, fresh praktik. Bebas ya. Nah, terlepas dari masalah putusan bebas tersebut, ini kita kembali ke bukti elektronik berapa rekaman suara tersebut ya Pak. Kalau majelis menilai apakah perolehannya itu sudah sah karena disangkal itu oleh keutuhannya itu disangkal oleh penasihat hukum terdakwa. Nah, disangkal sih boleh saja ya, tapi kan majelis tetap berpedoman ini perolehannya ini juga sudah sah nggak dilakukan. Yang menjadi concern saya adalah satu, waktu itu apakah dilakukan penyitaan terhadap rekaman tersebut oleh penyidik, dan bagaimana cara penyidik melakukan penyitaan tersebut? Apakah langsung disita di laptopnya, kemudian penyidik yang mengekstrak sendiri isi rekaman tersebut, atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, dari barang bukti yang nanti berisi bukti elektronik berupa rekaman itu sebelumnya telah dilakukan tindakan polisionil oleh penyidik berupa penyitaan. Penyitaan setelah kami nilai bahwa penyitaan telah dilakukan secara sah karena izin persetujuan sudah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sehingga dasar sebagai barang bukti itu sudah sah untuk dijadikan melalui tindakan awal adalah melalui penyitaan. Nah, penyitaan itu nanti berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkannya bukti elektronik itu, sehingga harus dijamin keutuhannya, mengingat ini bukti elektronik sifatnya volatif, artinya mudah atau rentan rusak, rentan direkayasa, mudah berubah, sehingga dengan sifat
volatility ini atau rentan ini, maka bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengakuisisi, mengambil, memindahkan, mengekstrak dari yang ada di barang bukti ini menjadi rekaman yang kemudian ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan, sehingga keutuhannya ini sendiri akhirnya tidak dijamin. Tidak dijamin. Lebih-lebih ya. penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa sudah banyak berubah terhadap barang bukti, sehingga berpengaruh kepada bukti rekaman itu yang sudah tidak utuh lagi. Ya, jadi memang dikesampingkan karena memang majelis hakim juga menilai rekaman tersebut sudah tidak utuh lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai pengalaman Bapak ketika mengadili perkara Baik Nuril yang berisi muatan mengenai bukti elektronik. Demikianlah hasil wawancara kita pada hari ini dengan narasumber kita. Semoga apa yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.